Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih dikasih nafas sama Allah. Kita hirup nafas dulu Pak. Alhamdulillah. Pernah nggak sekali-kali mikir begitu ya, dikasih nafas terus bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih ngasih nafas. Sehingga dengan ucapan alhamdulillah itu kita terus merasa pengen untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai melakukan sholat zuhur, masih pengen untuk berbuat ketaatan lagi. Pengen untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Terus kehidupan kita seperti itu karena ada rasa syukur dari kita dengan ucapan alhamdulillah itu. Ya, jadi insya Allah pada kesempatan siang hari ini, setelah tadi bapak-bapak melaksanakan ibadah sholat zuhur, kemudian kita diisi dengan ta'lim, Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin, tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumahnya Allah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah, maksudnya masjid, yatluna kitaballah, mereka baca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mengajarkan antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah bakal kasih ketenangan Pak. Orang yang mau duduk sebentar setelah sholat zuhur dengar taklim, insya Allah faedahnya besar. Apalagi bapak-bapak yang dimuliakan Allah sekarang lagi puasa. Jenengan kalau lagi puasa, kemudian dengar taklim, tambah semangat ibadahnya, insya Allah ini jadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah, amin ya robbal alamin. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi kita ini sekarang di sini Pak lagi dikelilingi sama para malaikat. Karena ini Nabi yang ngomong. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan rahmat akan meliputi orang-orang yang saling mengajarkan Al-Qur'an. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah sebut kita semua di sini Pak. Ya, di langit sana Allah lagi menyebutkan, ini hamba-hambaku sedang berzikir kepadaku, sedang taklim, sedang ngaji. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus yakini. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya beliau kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah puasa adalah cermin muslim sejati. Menarik ya Pak ya, berkaitan dengan puasa itu, kalau kita lihat puasa itu ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau jenengan umroh yang mungkin setahun sekali, biasanya kalau pas umroh, tawaf, cekrek gitu ya Pak ya, foto pakai iPhone-nya, terus di-share di Instagram, di Facebook, kelihatan. Tapi jenengan kalau pas puasa, kemudian pakai iPhone puasa, pakai musuh, nggak ngaruh itu orang, ini kenapa kamu, lagi sakit, kira-kira gitu, nggak ngefek. Jenengan lagi sholat, kemudian difoto ada rukuknya, ada berdirinya, baca Al-Fatihahnya, divideokan, kelihatan kalau itu sedang sholat. Tapi puasa tidak seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, as-shaum li, puasa itu untukku. Yang tahu jenengan puasa dengan tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu puasanya jenengan cuma Allah. Sekarang ini misalkan satu saat Bapak habis pengen wudhu gitu ya. Kemudian saat wudhu kumur-kumurnya harusnya sunahnya 3 kali. Bapak 3 kali tapi buangnya 2 kali. Gak ketahuan. Ya orang gak mungkin nanya kenapa gitu, cuma 2 kali, gak tahu orang. Ya, masuk WC, minum
air di keran, nggak tahu orang. Ya, makan nasi yang sudah ditaruh di tas, nggak tahu juga orang. Ngumpet begitu nggak tahu. Beda dengan haji itu ketahuan, bahkan kadang-kadang sampai ngundang-undang jamaah, ya dari kampung diundang semua. Ada walimatus safarnya, ada umroh juga demikian. Ya kadang-kadang waskita ngadain ada apa? Acara gitu ya, pelepasan haji dan lain sebagainya. Ketahuan orang. Tapi puasa itu tidak demikian, Pak. Maka kemudian janjinya Allah Ta'ala, as-saumli, puasa itu milikku, untukku, dan aku wa ana ajzibih, dan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas siapa yang berpuasa. Nah menariknya ini gini Pak, karena puasa itu adalah ibadah yang luar biasa tadi saya sampaikan, hanya Dia dan Allah. Maka puasa itu sebenarnya adalah hakikatnya tazkiyatun nafas. Hanya jenengan yang tahu ibadah jenengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan hanya ibadah yang sifatnya lahiriah, enggak, tapi dia itu juga ibadah hati. Makanya di dalam hadis Nabi SAW disebutkan begitu banyak ya. Berapa banyak kamin so'imin, berapa banyak orang yang puasa, ternyata dia nggak dapat pahala kecuali alju wal atos, kecuali lapar dan dahaga doa. Kenapa? Karena bisa jadi hatinya keluar walaupun fisiknya di masjid. Megang Al-Quran tapi Quran tidak di dada, tapi HP justru selama itu dipegangin terus. Al-Quran ada tapi HP-nya yang lebih banyak dibaca. Coba Bapak tanya masing-masing, karena puasa itu adalah cerminan untuk kita juga. Ditanya kepada kita masing-masing, banyakan baca Quran, apa baca postingan di Facebook atau di WA? Kita semua tahu, padahal ketika kita baca Quran, Masya Allah, ya setiap huruf itu hasanah. Setiap satu huruf itu ada kebaikan di dalam baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Artinya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim udah berapa huruf Pak? Pahalanya banyak. Tapi balik lagi Pak, kita lebih senang baca WA, gitu. Yang padahal Pak, yang kadang-kadang padahal ketika baca WA jadi pusing, ya Pak ya. Baca Facebook jadi pusing. Ini terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Ibu, ini ibu-ibu kedengeran nggak ini? Biasanya ibu-ibu begitu. Kalau misalkan ada tetangganya posting di Facebook beli mobil, pusing dia Pak. Ada itu di sini, ada nggak di sini kayak gitu? Atau di sini ada juga? Semoga nggak ada Pak ya, insya Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa itu cermin, puasa itu adalah rangka untuk kita bermuhasabah. Makanya, ini bareng-bareng coba sekarang buka HP-nya, tapi saya ngajarin bukan untuk baca WA. Bapak buka HP-nya, buka Google, yuk mangga. Kemudian ditulis di Google-nya itu, supaya kita ngaji, supaya kita betul-betul dapat manfaat dari baca Al-Quran. Minimal betul-betul kita ngaji, sebagaimana tadi disebutkan hadis tadi, majtama'a qaumun. Silakan dibuka HP-nya, kemudian dilihat Al-Quran, ya. Di sini ada juz berapa ini? Nah, juz 27 ya. Kita buka di surat Az-Zariyat. Coba Bapak silakan buka surat Az-Zariyat, ya. Surat Az-Zariyat. Masing-masing sudah buka yang punya Quran. Kemudian ayatnya ayat 15 sampai ayat 18. Ayo kita baca bareng-bareng ya Pak ya, kita sambil benerin bacaan Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa
وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa itu kita ada sahur. Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Pertanyaannya, sahur itu cuman untuk makan tok apa disuruh kita itu untuk berdiri qiyamul lail, Pak? Halo Bapak Ibu. Ini kalau nggak ada suaranya, jangan-jangan tadi pas taklim habis duhur baca Bismika Allahumma ahya wa amut, jangan-jangan ini. Saya curiga ini pada diem semua matung ini. Halo Bapak Ibu, kalau pas sahur tadi, ya, tadi saya ulang lagi, pas sahur itu diperintahnya itu untuk makan tok atau kita disuruh istighfar, suruh doa, suruh qiyamul lail? Ya, ya semuanya betul Bapak. Jadi disuruh makan juga. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah al-istighfar. Kalau jenengan makan paling 10 suap, 3 suap itu udah cukup. Ya, karena Kanjeng Nabi ngajarkan itu dalam riwayat beliau hanya makan kadang-kadang 3 kurma. Ya Masya Allah. Artinya waktu sahur itu sebenarnya adalah waktu untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Di dalam istighfar itu Bapak Ibu ada muhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum besok kalian di hari kiamat bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan seorang yang bertakwa, saya bacakan artinya di sini, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga wa uyun, dan di sana ada mata air. Dan salah satu ciri dari orang bertakwa itu disebutkan di sini, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka itu sangat sedikit Pak, di malam hari tidurnya itu sangat sedikit. Lebih banyak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika puasa di bulan Ramadan dididik, yang biasanya tidak pernah sholat malam, sholat raweh. Ya, makanya masjid-masjid Pak, kalau pas hari pertama ramai, Masya Allah itu ya. Ya, semoga di sini ramai terus Pak ya, amin. Nanti itikaf juga kalau bisa ramai. Kenapa? Karena kita ngejar ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak apa? Qiyamul lail, bukan untuk memperbanyak tidur. Bukan untuk berbanyak tidur, malamnya tidur banyak. Pas taklim tidur juga. Jumatan kadang-kadang ngorok. Dan ini kan hidup kok tidur mulu kita ini Pak. Padahal kata Imam Ghazali mengatakan bahwa kita kalau ngitung-ngitung tidur kita itu Masya Allah, sehari misalkan 8 jam. Waktu kita sehari itu 24 jam. Berarti itu sepertiga dari kehidupan kita adalah buat tidur. Dipikir-pikir kalau waktu kita, umur kita itu 60 tahun, 20 tahun kita buat tidur Pak. Pernah nggak ngitung-ngitung gitu Pak? Maka yuk coba perhatikan ini, dan momen Ramadan itu adalah momen untuk banyak muhasabah.
Kita ngitung-ngitung kita. Hitung-hitung diri kita, seberapa amal kita, seberapa banyak yang sudah kita berikan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dia berikan nanti untuk hari esok. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian di ayat selanjutnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kata Kanjeng Nabi. Rohima anfu rajulin. Celaka orang itu. Adroka Ramadan, dia nemui Ramadan. Sumang salaho, kemudian Ramadannya habis. Lam yughfar lahu, ternyata dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal janjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu akan diampuni. Man qoma Ramadan, siapa yang berdiri dalam rangka untuk qiyamul lail, dalam rangka juga dia itu dalam rangka untuk iman, karena dia iman, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, maka insya Allah juga dosa yang telah lalu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momen Ramadan itu terutama di sahur Pak, untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak introspeksi. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Karena semua kita ini bakal mati semua Pak. Ya, bisa jadi Bapak duluan saya belakangan kan gitu, atau saya belakangan Bapak duluan kan nggak tahu gitu. Tapi ada juga begitu ya. Ustadz baru ceramah kemudian meninggal dunia ada, dan banyak itu. Bahkan ketika ceramah tahu-tahu meninggal dunia. Tapi juga ada juga jamaah yang nyender gitu Pak. Ini hati-hati yang nyender. Ini kemarin-kemarin ada yang nyender-nyender gitu, tahu-tahu ketika taklim meninggal dunia Pak. Ini hati-hati. Saya curiga itu kalau pas Bapak nyender-nyender begitu-gitu kan. Ya ini semoga kita mumpung Ramadan, ayo kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira waktu kita terbatas dan saya tahu bahwa Bapak insya Allah juga akan bekerja lagi. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan Pak, insya Allah monggo ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah pinter semua ini, Masya Allah. Sudah bisa mengamalkan semua ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Tapi menarik gini Pak, jangan sampai pas sahur Bapak, ini kebiasaan orang Indonesia. Sahur dijadikan sebagai momen nonton TV. Ya Allah Bapak ya. Sahur itu waktu mustajab. Sayang kalau kemudian dihabiskan untuk nonton TV, untuk makan nggak ada habisnya, itu ada itu ngemil terus ya Allah. Padahal harusnya sediakan mihrab di rumah-rumah kita. Sediakan tempat untuk kita itu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu, kasihlah di kamar itu sajadah. Taruh situ sebulan full. Ya. Untuk kita ketika habis kita sahur makan, ya udah langsung di situ. Kita tutup pintunya ya. Kemudian kita matikan lampunya, istighfar kepada Allah. Hanya kita yang tahu, bahkan istri kita mungkin nggak tahu. Kita keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala kait masalah kita yang begitu banyak. Inilah ciri-ciri orang yang mukmin itu seperti itu, Pak. Dan puasa itu ngajarkan kita seperti itu sebenarnya. Ya, bukan malah kemudian kita ini dikasih fasilitas Allah yang begitu banyak ya, Pak ya. Di zaman kita itu Masya Allah, orang bepergian ke Mekah cuma 9 jam. Kalau tahun dulu, zaman dulu itu mbah-mbah kita itu berbulan-bulan. Ya sekarang juga sama, kita dikasih listrik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, jadi ketika malam kita bisa ngelihat begitu terang begitu ya. Tapi jangan sampai kemudian hal yang seperti itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Umat belakangan ini dikasih nikmat banyak oleh Allah, tapi kadang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo bareng-bareng di bulan Ramadan ini kita perbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada, yuk kita bareng-bareng kita baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.